Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Ningsih dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari ujian akhir semester manajemen strategi yang mana diampu oleh Bapak dosen Eko Prasetyo. Pak Novi Eko Prasetyo. Di sini tugasnya yaitu menganalisis dari dua perusahaan, yaitu yang dianalisis mengenai dari analisis SWOT-nya. Di sini saya itu menganalisis dari perusahaan McDonald dan juga dari perusahaan KFC. Di sini saya akan jelaskan analisis SWOT yang dari McDonald terlebih dahulu. McDonald mempunyai strong global presence dengan kompetitor domestik terdekat yang hanya berukuran separuhnya. McDonald merupakan pemimpin pasar market leader baik secara domestik maupun internasional. Keuntungan McDonald berasal dari pengurangan biaya melalui skala ekonomi karena ukuran yang sangat besar dan keberadaannya secara global memungkinkan untuk menetapkan risiko yang bervariasi yang melibatkan keadaan ekonomi dari negara tertentu. Outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Adanya pengakuan atas merek, brand, atau recognition. Kesuksesan dalam periklanannya seperti adanya kata I'm loving it dalam setiap pemasarannya. Adanya kekuatan kerjasama dengan perusahaan lain seperti dengan Coca-Cola, tempat penjualan yang bersih dan adanya tempat bermain untuk anak-anak mempunyai daya tarik tersendiri. Perusahaan yang telah mengglobal, aktif dalam kegiatan amal dan anak-anak, menyesuaikan resep dan produk yang ditawarkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh USDA. Pendapatan tidak hanya dari penjualan makanan cepat saji, tapi juga dari investasi, properti, franchise, dan restoran. Adanya sistem delivery order 24 jam yang mudah digunakan oleh konsumen, yaitu dengan menelpon 14045. Adanya sistem pemesanan drive-thru sehingga jika pelanggan ingin memesan untuk dibawa pulang, maka tidak perlu masuk ke dalam restoran. Yang kedua yaitu weakness, harga yang kurang kompetitif sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Inovasi terhadap produk kurang memiliki spesifikasi tertentu. Manajemen of franchise kurang memperhatikan integritas klien. Yang terakhir, teknis pemasaran atau periklanan yang hanya diutamakan pada anak-anak. Next yaitu opportunities. Perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga menambah fitur-fitur dalam pelayanan, merubah tren kebiasaan makan ke arah makan yang lebih sehat, mengembangkan secara terus-menerus pangsa pasar terutama untuk generasi muda dan kelompok yang telah berumur, melakukan pengawetan dengan bahan-bahan alami sebagai bagian dari strategi pemasaran dan periklanan, menciptakan produk baru, meneruskan untuk menggunakan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan, seperti menggunakan pesan singkat untuk mengantarkan pesanan khusus. Next yaitu trade. Adanya fluktuasi terhadap nilai mata uang asing. Yang kedua, industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Yang ketiga, persamaan strategi dengan perusahaan lain seperti melakukan pembentukan format baru ataupun dalam mengembangkan menu makanan. Yang keempat, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Yang kelima, bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Dan yang keenam, adanya ancaman dari kompetitor lokal di negara yang berbeda-beda. Dan untuk yang terakhir, industri ini berada pada siklus matur dan merupakan industri yang cepat mengalami kejenuhan. Yang kedua yaitu dari perusahaan KFC. Analisis SWOT dari KFC yaitu stringnya yaitu ada 7. Yang pertama, sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. Yang kedua, memiliki cabang seluruh Indonesia sehingga daerah pemasarannya cukup luas. Yang ketiga, memiliki manajemen produksi yang cukup baik.
4. Memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia. 5. Pelayanan yang cepat dan ramah. 6. Disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Rasa yang khas dan lezat. Yang terakhir, dibuat dari ayam kualitas terbaik. Weakness yaitu harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah dan juga kurang memperhatikan nilai gizi. Sedangkan opportunitiesnya yaitu mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru, bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. Selanjutnya yaitu treat. Banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain-lain. Kelangkaan bahan baku ayam berkualitas. Masyarakat merasa takut mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. Banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengkonsumsi junk food. Pedagang kaki lima yang mampu menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. Banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Perbandingannya dari dua perusahaan tersebut dari analisis SWOT-nya yaitu McDonald yang di Indonesia dikenal dengan sebutan McD ini merupakan waralaba terbesar di dunia dengan nilai brand value 47,8 miliar dolar AS. Meski menyajikan banyak hidangan, McDonald terkenal dengan menu hamburgernya. Restoran McDonald pertama didirikan pada tahun 1942. Dibelinya oleh Roy Rock yang diperluas ke seluruh dunia hingga saat ini mencapai lebih dari 30 outlet. Waralaba McDonald di Indonesia awalnya dikuasai oleh PT Nusarama milik pengusaha Bambang Rumadi sebelum kemudian dijual ke PT Rexo National Food yang merupakan anak usaha Rexo Group yang dari teh botol Sosro. Sedangkan dari KFC, perusahaan yang didirikan oleh Kolonel Harlan Stan ini awalnya berupa restoran sederhana di Corbin, Kentucky. Pelanggannya adalah para pelancong dan supir truk yang singgah ke tempatnya sembari mengisi BBM. Dalam waktu relatif singkat, setelah populer di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, jaringan restorannya menyebar di 130 negara dengan jumlah outlet mencapai 22.600 yang 90%-nya merupakan waralaba. Total pendapatan KFC pada tahun 2018 mencapai 26,24 miliar di dolar AS. Pendapatan itu naik dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 24,51 miliar dolar AS. Waralaba KFC di Indonesia dioperasikan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten FAST. Mayoritas saham perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Gilai. Kesimpulannya dari KFC yaitu kualitas pelayanan KFC yang terletak di Jalan Sudirman menurut hasil penelitian memperoleh rata-rata 3,97 sehingga dikategorikan baik. Jika dilihat dari segi dimensi atau dari analisis SWOT-nya itu nilai tertinggi dari kualitas pelayanan KFC pada dimensi empati dan thangibles yaitu sebesar 4,11. Sedangkan nilai terendah dari kualitas pelayanan pada dimensi responsiveness dengan nilai 3,74. Dari segi kualitas produk nilai rata-rata sebesar 3,83 dengan kategori baik. Jika dilihat dari dimensi-dimensi maka nilai tertinggi pada dimensi performance dan reliability dengan rata-rata 4,01, sedangkan untuk rata-rata terendah pada dimensi perceived quality dengan nilai 3,30. Sedangkan untuk kesimpulan McDonald, kualitas pelayanan McDonald yang terletak di Jalan Sudirman menurut hasil penelitian memperoleh rata-rata 4,05 sehingga dikategorikan baik, lebih unggul dari KFC. Jika dilihat dari segi dimensi, nilai tertinggi dari kualitas pelayanan McDonald pada dimensi empati yaitu sebesar 4,20, sedangkan nilai terendah sama dengan KFC pada dimensi responsiveness dengan nilai 3,84. Dari segi kualitas produk nilai rata-rata sebesar 3,85 dengan kategori baik. Jika dilihat dari dimensi-dimensi maka nilai tertinggi pada dimensi filter sebesar 4,03, sedangkan untuk rata-rata terendah pada dimensi reserved quality dengan nilai 3,38 pada kategori cukup. Saran:
Saran untuk KFC adalah sarannya untuk KFC dan McDonald Jalan Sudirman diharapkan lebih meningkatkan pelayanan pada dimensi responsiveness atau daya tanggap terhadap konsumen dengan lebih menawarkan produk baru yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada konsumen, serta dengan senantiasa mendengarkan dan menanggapi aduan serta saran dari konsumen. KFC dan McDonald Jalan Sudirman ini juga diharapkan lebih meningkatkan kualitas produk pada dimensi perceived value dengan lebih meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar kualitas serta harga yang terjangkau. Seperti yang diketahui bahwa KFC dan McDonald ini kebanyakan konsumen berasal dari pelajar dan mahasiswa. Seperti hasil responden yang peneliti mendapatkan lebih banyak mengarah pada konsumen mahasiswa yang berada di Yogyakarta. McDonald ini bisa lebih meningkatkan service ability-nya agar tetap bisa bersaing dengan KFC dengan membuat outlet-outlet yang terdekat untuk mengantisipasi apabila produk tidak tersedia di outlet yang dituju dan memperbanyak pelayanan kasir agar tidak menjadi penumpukan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.